Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aprilia Rizky Saputri dengan NIM 33124-238. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis singkat saya terkait dengan permasalahan sosial politik yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu terkait dengan persepsi masyarakat terhadap keterlibatan perempuan di ranah politik lokal. Studi di Desa Ketro, Kecamatan Tanan, Kabupaten Sragen, guna memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian sosial. Konsekuensi dari suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi seperti halnya di Indonesia, salah satunya yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakatnya untuk berpartisipasi dan juga terlibat dalam dunia politik, termasuk di dalamnya perempuan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang partai politik, yang memerintahkan partai politik harus menyertakan minimal 30% perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif. Keterlibatan perempuan Indonesia di ranah politik masih sangat rendah, baik itu politik lokal maupun politik nasional. Lansir dari laman Bawaslu Kabupaten Sragen.go.id, pada pemilu anggota legislatif tepatnya pada tahun 2019, hanya 5 orang perempuan yang terpilih dari 45 anggota legislatif di DPRD Kabupaten Sragen. Hal tersebut menjadi bukti bahwa keterlibatan perempuan di ranah politik, terutama politik lokal, masih sangat rendah, belum memenuhi kuota yang dipersyaratkan. Di Kabupaten Sragen sendiri, pada pemilu tahun 2019, baru 11,11% dari perempuan yang ada di anggota legislatif. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, saya menemukan dua persepsi masyarakat Desa Ketro terhadap keterlibatan perempuan di ranah politik lokal. Yang pertama ada persepsi positif dan juga persepsi negatif. Namun secara umum masyarakat Desa Ketro cenderung memiliki persepsi negatif terhadap keterlibatan perempuan di ranah politik lokal. Persepsi positif muncul karena adanya anggapan, reaksi, dan juga respon dari masyarakat yang cenderung setuju dan juga mendorong keterlibatan perempuan di ranah politik lokal. Masyarakat beranggapan bahwa sudah seharusnya perempuan itu terlibat dalam ranah politik. Hal tersebut karena mampu meningkatkan kesejahteraan perempuan dan mampu mengaspirasikan kebutuhan perempuan yang hanya dapat dipahami oleh perempuan. Persepsi negatif muncul karena adanya respon, tanggapan, dan juga kesan dari masyarakat yang cenderung tidak setuju dengan keterlibatan perempuan di ranah politik lokal. Masyarakat menganggap bahwa perempuan itu lekat dengan hal yang domestik, tidak mumpuni jika berada di sektor publik, dan masih adanya anggapan bahwa politik itu berkaitan dengan hal kotor, penuh intrik, dan juga penuh kejahatan, sehingga perempuan tidak cocok untuk terjun dalam bidang politik, dan adanya stereotip bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah lembut dan juga feminin. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Ketro terhadap keterlibatan perempuan di ranah politik lokal. Berdasarkan hasil penelitian dan juga analisis saya menemukan 3 faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Ketro terhadap keterlibatan perempuan di ranah politik lokal. Faktor yang pertama yaitu budaya yang masih melekat di masyarakat Desa Ketro, yang kedua yaitu jenis kelamin, dan yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Yang pertama adalah budaya patriarki yang masih melekat di Desa Ketro. Nah, jadi dalam suatu buku yang berjudul Theorizing Patriarchy, karya Sylvia Walabi menyebutkan bahwa patriarki merupakan suatu istilah yang merujuk pada sistem sosial di mana laki-laki itu cenderung mendominasi, mengoperasikan, dan juga mengeksploitasi perempuan. Nah, biasanya dalam suatu masyarakat yang masih mempercayai dan juga masih lekat dengan budaya patriarki itu akan memberikan suatu peranan yang berbeda terhadap laki-laki dan juga perempuan. Nah, hal tersebut dapat menjadikan perempuan itu lebih
lebih terpinggirkan dan juga termarginalisasi. Nah, bukti dari adanya budaya patriarki masih melekat di Desa Ketro itu dapat dilihat dari tanggapan-tanggapan dari informan yang saya wawancarai untuk mendapatkan data. Sebagian besar informan menyatakan bahwa politik itu identik dengan suatu kekuasaan dan juga kepemimpinan. Oleh karena itu, perempuan tidak patut dan juga tidak layak untuk terjun di dalam dunia politik karena perempuan itu lebih bersifat lemah lembut dan juga telah hukum alam bahwa perempuan itu lebih baik untuk mengurus rumah tangganya. Kedua yaitu jenis kelamin. Berdasarkan hasil penelitian dan juga wawancara yang saya lakukan, saya menemukan bahwa jenis kelamin juga mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Ketro terhadap keterlibatan perempuan di ranah politik lokal. Informan yang berjenis kelamin perempuan cenderung mendorong dan juga setuju dengan keterlibatan perempuan di ranah politik lokal. Sementara informan yang berjenis kelamin laki-laki cenderung tidak setuju dan juga merasa tidak pantas apabila perempuan itu terjun dalam dunia politik. Faktor yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, saya menemukan bahwa pendidikan juga mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Ketro terhadap keterlibatan perempuan di ranah politik lokal. Informan yang memiliki pendidikan yang dapat dikatakan memiliki pendidikan tinggi cenderung memberikan persepsi yang positif dan mendorong keterlibatan perempuan di ranah politik lokal. Hal tersebut juga didukung dengan adanya pengetahuan ataupun informasi yang memadai terkait dengan politik yang ada dalam dirinya. Sementara informan yang berpendidikan rendah kurang mendukung dan juga memberikan persepsi negatif terhadap keterlibatan perempuan di ranah politik lokal. Hal tersebut juga dipengaruhi karena adanya kepercayaan dan juga budaya yang melekat di dalam dirinya seperti halnya disebutkan pada faktor yang pertama. Nah, untuk itu perlu adanya suatu solusi dan juga upaya untuk mengatasi persepsi negatif yang terdapat dalam diri masyarakat Desa Ketro terhadap keterlibatan perempuan di ranah politik lokal dan juga untuk mendorong keterlibatan perempuan di ranah politik lokal. Nah, dalam hal ini saya memberikan 3 solusi maupun 3 upaya. Yang pertama yaitu meningkatkan pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat. Yang kedua yaitu mendorong keaktifan perempuan yang masih duduk di dalam bangku sekolah maupun perkuliahan untuk aktif dalam organisasi. Dan yang ketiga yaitu mendorong perempuan untuk aktif dalam organisasi keperempuanan. Yang pertama yaitu meningkatkan pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat. Nah, jadi pendidikan politik itu merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mempengaruhi individu maupun kelompok agar memiliki pengetahuan, informasi, dan juga keterampilan terkait dengan politik secara memadai. Nah, pendidikan politik itu dapat dilakukan oleh lembaga formal maupun lembaga non-formal. Lembaga non-formal seperti halnya keluarga. Nah, dalam hal ini keluarga dapat menjadi salah satu sarana untuk memberikan pendidikan politik kepada perempuan, misalnya kepada anak maupun kepada istri dengan cara berdiskusi terkait dengan politik keperempuanan di rumah bersama anak dan juga istri. Dan yang kedua yaitu pendidikan politik melalui lembaga formal itu seperti halnya yang dilakukan oleh partai politik sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bahwasanya salah satu fungsi dari partai politik yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Untuk itu diharapkan perempuan semakin tertarik untuk terlibat dalam politik dan berpartisipasi untuk terjun dalam dunia politik. Yang kedua yaitu mendorong keaktifan perempuan, terutama perempuan yang masih duduk di sekolah maupun di bangku perkuliahan untuk aktif dalam suatu organisasi. Dengan hal tersebut maka perempuan akan berlatih bertanggung jawab dan juga jiwa kepemimpinan yang nantinya akan bermanfaat untuk terjun di dunia politik. Organisasi yang dapat diikuti misalnya OSIS, Pramuka, BEM, HIMA, PMI, GMN, IIMM, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam suatu organisasi keperempuanan. Nah, dalam hal ini yang dimaksud yaitu perempuan yang sudah memiliki keluarga maupun yang sudah bersuami masih mampu untuk mengikuti suatu organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai suatu sarana untuk mengaspirasikan aspirasi dari perempuan dan juga untuk melatih dan juga melanjutkan jiwa-jiwa kepemimpinan yang ada di dalam diri perempuan. Organisasi yang dapat diikuti seperti Fatayat, Aisyah, Dharma Wanita, PKK, dan lain sebagainya.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terkhusus semoga mampu mendorong keterlibatan perempuan di ranah politik, baik itu politik lokal maupun politik nasional. Mohon maaf jika ada suatu salah kata saat saya menyampaikan analisis saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan berkarya, perempuan berdaya.